Hai mitra Gojek, kamu masih bingung dengan sistem bagi hasil di Gojek? Kita bongkar bareng yuk, biar makin ngerti apa itu komisi 20% dan biaya jasa aplikasi di Gojek. Yuk, simak penjelasan simulasi transaksi layanan GoRide jarak jauh di aplikasi customer dan juga aplikasi driver. Dalam simulasi ini, jumlah total yang harus dibayarkan konsumen adalah sebesar Rp35.500. Biaya perjalanan yang harus dibayarkan oleh pengguna adalah sebesar Rp37.500 dengan nilai per kilometer Rp2.800, dimulai dari 0 hingga 4 km di tarif minimal Rp11.200. Dari biaya perjalanan yang dibayarkan oleh konsumen, 80%-nya atau sebesar Rp30.000 merupakan bagian mitra pengemudi. Sementara 20%-nya atau sebesar Rp7.500 masuk ke Gojek sebagai komisi. Berikutnya, customer juga membayar biaya jasa aplikasi sebesar Rp3.000 yang masuk 100% ke aplikator sebagai biaya pemanfaatan platform dan layanan yang disediakan oleh aplikasi Gojek. Biaya ini tidak memotong atau mempengaruhi pendapatan mitra driver. Lalu, ada diskon voucher sebesar Rp5.000 yang sepenuhnya ditanggung oleh Gojek dan tidak mempengaruhi pendapatan mitra. Sehingga, jumlah total yang dibayarkan customer adalah sebesar Rp35.500. Dan terakhir, customer juga memberikan tip untuk driver sebesar Rp20.000 yang sepenuhnya diberikan kepada mitra driver. Selanjutnya, bisa kita lihat di aplikasi driver, tercermin pendapatan bersih mitra driver sekaligus tip yang didapat oleh mitra driver. Lalu, digunakan untuk apa saja komisi yang didapat oleh aplikator? Berikut jawabannya. Pertama, promo dan diskon untuk menarik customer, supaya volume order terjaga, sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan pendapatan mitra driver. Kedua, insentif dan swadaya untuk mitra driver, sebagai tambahan penghasilan dan juga bantuan operasional mitra driver. Ketiga, asuransi perjalanan untuk mitra driver dan customer, untuk mendukung perjalanan tetap aman dan nyaman. Keempat, biaya lain yang termasuk di dalamnya, pajak, biaya pemasaran, dan lainnya. Selain komponen komisi, ada juga biaya jasa aplikasi yang dibayarkan oleh customer. Perlu diluruskan bahwa biaya jasa aplikasi bukanlah bagian dari komisi dan tidak dipotong dari penghasilan mitra driver. Ini adalah komponen terpisah yang dibebankan kepada customer dan lazim diberlakukan oleh berbagai platform teknologi, baik di dalam maupun luar negeri. Biaya jasa aplikasi digunakan untuk: pertama, pengembangan teknologi dan keamanan aplikasi, seperti pengembangan sistem dan fitur-fitur keselamatan, OTP, live tracking, atau tombol darurat. Kedua, operasional, call center, customer care, driver support unit, staff, kantor, sewa gedung, dan lainnya. Ketiga, kelanjutan bisnis untuk menjaga profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, agar Gojek tetap bisa mendukung jutaan mitra dalam jangka panjang. Jadi, di balik komisi 20% dan biaya jasa aplikasi, ada banyak banget komponen agar customer bisa terus menikmati layanan terbaik dan mitra bisa terus bekerja dengan aman dan sejahtera. Rahasia gelap di balik aplikasi ojol. Apa yang driver sembunyikan? Pernah bertanya-tanya kenapa orderan si A selalu gacor, sementara si B sepi? Atau kenapa tiba-tiba akun driver kena suspend tanpa peringatan? Ada rahasia gelap yang jarang diungkap para driver ojol tentang cara kerja aplikasi Grab, Gojek, dan Maxim. Ini bukan tentang ilmu hitam atau jampi-jampi. Ini tentang algoritma. Banyak yang tidak tahu. Aplikasi ojol itu seperti otak kedua bagi para driver. Mereka terus belajar dan merekam kebiasaan driver. Jadi, apa saja rahasia gelap yang disembunyikan di balik layar? Insight sederhana. Algoritma aplikasi ojol yang jarang diketahui. Pertama, jam dan lokasi hoki bukan mitos. Algoritma mencatat kapan dan di mana driver sering dapat orderan. Driver senior tahu zona-zona strategis dan jam-jam sibuk
yang tidak tertera di peta. Ini bukan cuma soal ramai, tapi juga titik jemput dan antar yang punya potensi rating tinggi. Kedua, rating penumpang itu penting. Tapi rating driver lebih penting. Semua tahu driver bisa kasih rating ke penumpang. Tapi tahukah Anda, algoritma sangat sensitif dengan rating driver. Sedikit saja rating jelek bisa membuat akun Anda anyep dan susah dapat orderan. Itu kenapa driver sering menyembunyikan kekesalan mereka agar rating tetap aman. Ketiga, orderan fiktif dan cancel. Neraka, jika driver sering membatalkan orderan atau terjebak order fiktif, algoritma akan menandai akun itu. Ini bisa jadi awal mula akun Anda dianggap bermasalah dan berujung penurunan prioritas atau bahkan suspend. Driver mati-matian menghindari situasi ini. Keempat, trip jauh kadang gak semanis kelihatannya. Algoritma juga menghitung efisiensi. Kadang, driver menyembunyikan rasa enggan mengambil orderan terlalu jauh tanpa penumpang balik. Karena itu bisa membuat mereka kehilangan potensi orderan lain yang lebih efisien di zona ramai. Kelima, performa konsisten itu kunci. Aplikasi suka driver yang konsisten aktif dan menyelesaikan orderan tanpa masalah. Driver yang paham ini akan menjaga ritme kerjanya demi menjaga kepercayaan algoritma. Mereka tahu performa buruk sehari bisa berdampak pada orderan seminggu. Jadi, di balik setiap perjalanan ojol yang mulus, ada perhitungan, algoritma yang rumit dan perjuangan driver untuk berdamai dengannya. Mereka menyembunyikan strategi, ketakutan, dan harapan di balik senyum ramah mereka. Penasaran dengan rahasia ojol lainnya? Atau punya pengalaman unik dengan driver ojol? Yuk, follow akun ini sekarang agar tidak ketinggalan insight dan cerita menarik lainnya. Belakangan Adian Napitupulu gembar-gembor soal potongan 10% untuk driver ojol. Suaranya lantang, seolah sedang jadi pahlawan rakyat. Tapi, sebenarnya ada apa sih? Kenapa dia terkesan buru-buru jadi pembela ojol padahal bukan bagian dari mereka? Menurut kabar dari tukang bakso ikan pinggir Senayan, Adian sedang manuver politik. Katanya ini bagian dari strategi besar menuju pemilu 2029. Jadi, jangan heran kalau sekarang dia lagi cari simpati publik, khususnya dari komunitas besar seperti ojol. Masalahnya, cara mainnya keliru. Adian memakai isu potongan sebagai alat politik. Driver ojol dijadikan kendaraan untuk pencitraan, padahal tidak semua informasi dia pahami itu benar. Potongan 20% yang selama ini berlaku bukan semata-mata untuk menggerogoti pendapatan ojol. Di dalamnya ada komponen penting seperti asuransi, pemeliharaan sistem, dan jaminan sosial. Ironis, orang luar yang sok membela malah bikin gaduh. Niatnya ingin dikenang sebagai pembela ojol, tapi yang terjadi justru memperalat mereka demi ambisi pribadi. Kalau ditanya apa kapasitas Adian di dunia politik, ya. Selain mantan aktivis dan anggota DPR, belum banyak kontribusi nyata yang terekam publik. Lebih banyak muncul sebagai pengkritik. Jadi, sebelum teriak soal potongan dan pura-pura jadi juru selamat ojol, mungkin lebih baik Adian turun langsung ke lapangan, pahami sistemnya, baru bicara. Biar nggak jadi blunder berkepanjangan dan malah mempermalukan diri sendiri. Apakah gerakan Adian murni bela ojol atau sekadar tebar pesona 2029? Dulu, hidupku sebagai driver terasa ringan. Order lancar, senyum pelanggan jadi semangatku setiap hari. Pagi itu, aku antar makanan untuk ibu dan anaknya. Siangnya kirim hadiah, lalu lanjut antar orderan hingga ke ujung kota. Capek, ya, tapi selalu terbayar saat ingat keluarga menanti di rumah. Sesama driver, kita saling bantu, tertawa, ngopi, bahas insentif, dan merasa aman karena ada asuransi. Semua itu dari potongan 20% yang kelihatannya besar, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Lalu datang banyak suara untuk menurunkan potongan jadi 10%. Awalnya aku ragu, tapi aku malah maju, dan kami menang potongan jadi 10%. Setelah itu semuanya berubah, promo hilang, orderan sepi, paket sembako, diskon oli, asuransi, semuanya lenyap. Banyak teman kita pun terkena putus mitra. Aplikator perlahan tumbang, kami kembali ke jalan. Tapi bukan untuk mengantar, melainkan untuk mencari pekerjaan. Hari ini ku tatap jaket lusuhku dan aku sadar,
Kadang yang terlihat sebagai potongan adalah bentuk perlindungan. Maaf untuk kesalahan yang membuat banyak dari kita kehilangan. Kesejahteraan butuh keberlanjutan dan keberlanjutan butuh kesadaran.